Eh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai alat aplikasi pestisida. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rizkia Huba dengan NIM 134, 190, 136. Lalu ada Gagas Jandokonata dengan NIM 134, 190, 138. Lalu ada Denus Wibowo dengan NIM 134, 190, 154. Lalu ada Clarissa Seladiva dengan NIM 134, 190, 178. Baik, yang pertama yaitu prinsip penggunaan pestisida. Terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu pestisida yang digunakan harus legal atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu penggunaan pestisida harus sesuai dengan metode aplikasinya. Dan yang ketiga adalah penggunaan pestisida harus secara bijaksana. Selanjutnya ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah strategi pengendalian, yang kedua tipe pestisida yang digunakan, yang ketiga habitat hama, dan yang terakhir tingkah laku hama. Pada strategi pengendalian, hal yang penting untuk kita perhatikan adalah cara untuk meminimalisir dampak pencemaran lingkungan maupun resistensi. Kemudian tipe pestisida yang digunakan dalam aplikasi, terutama pemilihan jenis pestisida, haruslah sesuai dengan sasarannya. Kemudian habitat hama, pengetahuan mengenai habitat hama ini sangat penting, terutama dalam aplikasi dalam hal ini, yakni cara penyemprotan. Yang terakhir adalah tingkah laku hama. Pengetahuan ini sangat berguna untuk menentukan kapan dilakukan aplikasi atau waktu yang tepat untuk dilakukan aplikasi. Selanjutnya yaitu adalah metode aplikasi pestisida. Menurut Dadang pada tahun 2006 dalam melakukan teknik aplikasi pestisida ada beberapa metode aplikasi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu penyemprotan atau biasa dikenal dengan spraying, yaitu metode yang paling banyak digunakan. Biasanya digunakan 100 sampai 200 liter enceran insektisida atau pestisida jenis lainnya per hektar. Lalu yang kedua ada penaburan, biasanya untuk pestisida yang siap pakai. Yang ketiga ada penuangan atau pour on, misalnya untuk membunuh sarang atau koloni-koloni semut, rayap, serangga tanah di pesemaian atau di pertanaman lainnya. Yang keempat ada injeksi batang, yaitu dengan insektisida sistemik bagi hama batang, daun, penggerek, dan lain-lain. Yang kelima ada dipping, yaitu perendaman atau pencelupan seperti untuk biji atau benih kayu. Yang keenam ada fumigasi, misalnya pada hama gudang atau hama kayu. Dan yang ketujuh ada impregnasi, yaitu metode dengan tekanan atau pressure, misalnya dalam pengawetan kayu. Selanjutnya masuk ke alat aplikasi pestisida. Yang pertama ada semi-automatic sprayer. Semi-automatic sprayer sendiri merupakan alat pengendalian OPT untuk pestisida berformulasi cair. Bagian-bagian alat ini meliputi yang pertama ada tangki, yang merupakan tempat larutan lain atau pestisida yang diisikan ke dalam tangki tersebut, beserta penutupnya. Lalu ada unit pompa yang terdiri dari silinder pompa dan piston dari kulit. Pompa tersebut biasanya memberikan tekanan pada larutan-larutan pestisida yang dimasukkan ke dalam tangki. Lalu selanjutnya ada tangkai pompa. Tangkai pompa berfungsi untuk memompa cairan. Selanjutnya ada sabuk penggendong yang digunakan untuk menyandang sprayer pada punggung. Dan yang terakhir adalah nozzle yang dimana sebagai alat output. Nah, cara kerjanya sendiri yaitu pompa ditarik, klep 1 terbuka dan klep 2 tertutup.
Pestisida masuk ke tabung pompa melalui saringan. Pada waktu tangkai pompa ditekan, klep 1 tertutup dan klep 2 terbuka. Pestisida akan masuk ke tabung pestisida. Lalu apabila sudah sampai di tahap itu, pompa akan memompa untuk cairan pestisida masuk ke dalam nozzle. Outputnya berupa sprinkle atau butiran halus. Next. Alat aplikasi pestisida yang kedua yaitu automatic sprayer. Automatic sprayer adalah jenis sprayer yang menggunakan tenaga penggerak tangan, yang dimana tekanan diberikan dengan pemompaan sebelum penyemprotan dilakukan. Bagian-bagiannya hampir sama pada semi-automatic sprayer. Ada tangki, unit pompa, tangkai pompa, saluran penyemprot, sabuk penggendong, nozzle, dan yang membedakan adalah manometer. Manometer sendiri digunakan untuk mengukur tekanan udara di dalam tangki. Lalu cara kerjanya yaitu bila tangkai pompa ditarik, tekanan dalam pompa turun sehingga klep 1 membuka dan udara dari luar masuk ke dalam pompa. Bila tangkai pompa ditekan, udara dalam pompa bertekanan besar sehingga klep 1 menutup dan klep 2 membuka. Output yang akan dikeluarkan oleh nozzle yaitu berupa sprinkle. Next. Alat aplikasi pestisida yang ketiga yaitu mist blower sprayer. Mist blower adalah alat pestisida yang digunakan untuk membasmi hama dengan cara mengisinya dengan pestisida yang sesuai. Bagian-bagian pada mist blower yaitu pertama terdapat tangki larutan racun, air blower, tangki bahan bakar, mesin penggerak, stang pengontrol, dan kepala pengembus atau nozzle. Cara kerjanya yaitu bila motor hidupkan, kipas akan berputar mengembuskan sebagian udara sebagian udara dengan kecepatan tinggi melalui saluran udara menuju ke nozzle 2. Sebagian udara masuk tangki pestisida. Bila keran dibuka, cairan pestisida, gaya gravitasi dan tekanan bara akan mengalir dari tangki pestisida melalui saluran pestisida menuju nozzle 1 dan menetes pada nozzle 2. Output dari alat ini yaitu berupa mist atau kabut. Yang selanjutnya yaitu midget duster. Midget duster adalah alat pengembus pestisida dalam bentuk tepung. Bagian-bagian dari alat ini yang pertama terdapat handle, tabung tempat pestisida, pegangan, pipa keluar pestisida, serta kipas, serta tabung udara. Cara kerja dari alat ini yaitu pertama, pestisida berbentuk tepung dimasukkan ke dalam tabung tempat pestisida. Bila handle diputar, maka pestisida yang ada di tabung akan masuk ke dalam tabung udara. Karena dalam tabung udara terdapat kipas yang berputar, bersamaan dengan diputarnya handle, maka pestisida akan terdorong keluar melalui pipa keluarnya pestisida. Output dari alat ini yaitu debu halus. Selanjutnya adalah swing fork. Swing fork ini adalah alat yang biasa digunakan untuk penyemprotan nyamuk penyebab demam berdarah atau biasa kita kenal dengan fogging. Cara kerjanya, campuran bahan bakar bensin dan udara secara berseri dibakar dalam ruang pembakaran pada getaran sekitar 90 pulsa per detik. Gas hasil pembakaran akan keluar melalui pipa yang lebih kecil dari ruang pembakaran. Larutan bahan kimia di ujung resonator lewat arus pulsa gas kemudian pecah menjadi jutaan partikel yang lebih kecil, dihembuskan ke udara dalam bentuk kabut tebal, dan pestisida masuk ke tabung pestisida. Nah, kelebihan dari swing fork ini adalah dapat menjangkau area yang cukup luas, sedangkan kekurangannya yakni hanya efektif selama beberapa saat saja. Kemudian asap fogging mudah menguap karena udaranya terlalu panas dan dapat mengganggu saluran pernapasan serta efek toksik terhadap penyakit yang tidak bertahan lama. Outputnya adalah mist. Selanjutnya, soil injector. Soil injector ini adalah alat aplikasi pestisida yang disuntikkan langsung ke dalam tanah. Cara kerjanya, mula-mula
cairan pestisida ini dimasukkan ke dalam tangki. Kemudian kepala penusuk tanah dimasukkan ke dalam tanah sampai lubang pengatur dalamnya injeksi. Selanjutnya, knop injeksi ditekan ke bawah sehingga cairan keluar dari lubang nozzle. Nah, alat ini biasa digunakan untuk fumigasi tanah atau memberikan nematisida yang berbentuk cair dan bersifat fumigan pada perkebunan yang tidak luas dan biasanya digunakan secara manual. Kelebihan alat ini yaitu dapat secara langsung membunuh organisme pengganggu yang berada di dalam tanah. Sedangkan kekurangannya yaitu dapat membunuh mikroorganisme tanah lainnya yang bermanfaat. Baik, selanjutnya adalah embosan. Nah, embosan sendiri adalah alat yang biasa digunakan untuk membunuh tikus. Nah, embosan sendiri itu berarti alat untuk mengembuskan air pengembosan ini biasa dibuat dan diberi nama air pump MF. Nah, beberapa bagian dari embosan ini yaitu pertama ada aki, blower, dan saluran outlet. Nah, cara kerjanya sendiri adalah blower yang sering digunakan untuk mengalirkan fluida dari suatu tempat ke tempat lain sebagai media pengarahan hembusan asap pengembosan tikus yang ada pada pematang sawah. Nah, kipas itu lalu diputar sehingga menghasilkan udara yang mendorong asap ke dalam liang tikus dengan outputnya berupa embun atau mist. Nah, selanjutnya ada micron-UVA. Nah, micron-UVA sprayer ini adalah sprayer sistem yang dirancang untuk volume rendah dan volume sangat rendah dengan sistem aplikasi tetesan terkendali dari insektisida dan fungisida. Bagian-bagiannya yaitu ada botol semprot, lalu ada nozzle, lalu ada penghabut, ULM, lalu ada tabung ekstensi, nozzle dadangan, aluminium carrying, handle atau case-nya, lalu ada baterai, dan saklar gitu otomatis. Dengan install sekitar 5 liter operasional. Nah, cara kerjanya sendiri, yaitu nanti cairan semprot dialirkan ke nozzle pada cakram tersebut. Selanjutnya, cakram yang berputar itu akan memecah cairan menjadi droplet oleh daya sentrifugal. Nah, outputnya nanti ada sprinkler. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan, mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Yeay.